Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, marilah kita bersama mengucapkan syukur alhamdulillah, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak bosan-bosannya memberikan kita berbagai macam nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia pada ajarannya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah dan Ustadz banggakan, majelis pagi pada pagi hari ini temanya adalah larangan untuk saling menghina atau mencela. Kalau sudah dilarang, maka janganlah dikerjakan. Jangan saling mencela atau menghina. Berkenaan dalam hal ini, dalam larangan untuk saling menghina atau mencela, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan mencela sekumpulan lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayat tadi, ya. Jadi Allah mengharamkan menghina orang lain. Memanggil hambanya yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah memanggil hambanya dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, yakni merupakan sebaik-baik panggilan Allah terhadap hamba-hambanya. Setiap ayat yang didahului dengan panggilan kepada hambanya ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyampaikan sesuatu yang penting sebagaimana diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Jika engkau mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah dengan baik-baik, karena di situ terdapat kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang dilarang oleh Allah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan syikriyah terhadap manusia. Apa syikriyah? Yaitu sikap merendahkan orang lain dan menghina mereka. Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam hadis Nabi tatkala beliau bersabda, yang artinya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maksudnya adalah
menghina dan menganggap orang lain lebih rendah, dan ini adalah perbuatan haram. Boleh jadi orang yang dihina lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka." Jadi anak-anak, saling mencela, saling menghina, maka larangan ini bersifat umum. Maksudnya adalah mencakup celaan terhadap segala hal. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan, Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela orang lain, sehingga larangan ini mencakup seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena perbuatan dosa yang telah ia lakukan, dan yang lainnya. Jelaslah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan mencela orang lain. Dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Wajib seorang muslim untuk menjauhinya dan mengingatkan orang lain dari dosa ini. Dan sifat ini merupakan di antara sifat orang munafik dan orang kafir. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah dan yang Ustaz banggakan, boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, padahal boleh jadi pihak yang dicela itu justru lebih baik daripada pihak yang mencela. Bahkan inilah realita yang sering terjadi. Mencela hanyalah dilakukan oleh orang yang hatinya penuh dengan akhlak yang tercela dan hina serta kosong dari akhlak mulia. Oleh karena itu, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah dan yang Ustaz banggakan, kita tidak mengetahui hakikat seseorang. Boleh jadi orang yang dicela itu lebih mulia di sisi Allah. Boleh jadi dia lebih banyak amal kebaikannya. Boleh jadi dia lebih bertakwa kepada Allah. Dan tidak ada yang menjamin seseorang akan selalu lebih baik kondisinya dari orang lain. Orang yang tadinya kaya bisa jadi mendadak hilang hartanya. Orang yang punya jabatan tinggi bisa lengser seketika. Orang yang tadinya mulia kedudukannya bisa jadi nanti masyarakat merendahkannya. Sehingga tidaklah pantas seseorang merasa jumawa, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga mencela dan merendahkan orang lain. Ketahuilah anak-anak sekalian, sekali lagi bahwa saling menghina ataupun saling mencela itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Kalaupun sudah terlanjur melakukan hal demikian, maka cepat-cepatlah sadar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf terhadap orang yang kita sakiti hatinya. Demikianlah anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kedepannya dalam menjalani kehidupan ini, yakni tidak saling mencela, tidak saling menghina, karena perbuatan itu hanya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya ketika kita mendawamkan atau melanggengkan atau selalu mengerjakan perbuatan tersebut, tidak menutup kemungkinan kita akan dijeburkan, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik.
Akhir kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.